Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai regresi linear berganda dengan konsep koefisien determinasi yang disesuaikan. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Wiwi Karinawati, yang kedua Eka Umi Pertiwi, yang ketiga Prananda, dan yang terakhir Dwi Naimatul Lutfiana. Berikut pemaparan materi dari regresi linear berganda, konsep koefisien determinasi yang disesuaikan. Koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R² atau R2 pada tabel model summary. Menurut Ghazali 2016, nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, jika nilai mendekati 1 dan menjauhi 0, memiliki arti bahwa variabel-variabel independen memiliki kemampuan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Koefisien determinasi atau R2 digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya atau goodness of fit. Koefisien determinasi ini mengukur persentase total varian variabel dependen Y yang dijelaskan oleh variabel independen di dalam garis regresi. Nilai R2 mempunyai interval antara 0 sampai 1. Semakin besar R2 atau mendekati 1, semakin baik hasil untuk model regresi tersebut, dan semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen secara manual. R² merupakan rumus pembagian antara sum square regression dengan sum square total. Berikut merupakan rumus dari regresi linear berganda, yaitu R kuadrat sama dengan regression sum of square per total sum of square, atau biasa disingkat SSR per SST, di mana SSR merupakan kuadrat dari selisih nilai Y prediksi dengan nilai rata-rata Y. Sigma dalam kurung Y pred dikurangi Y rata-rata lalu dikuadratkan. Untuk SST merupakan kuadrat dari selisih nilai Y aktual dengan nilai rata-rata Y, sama dengan sigma dalam kurung Y aktual dikurangi Y rata-rata kemudian dikuadratkan. Koefisien determinasi memiliki kelemahan, yaitu bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi, di mana setiap penambahan satu variabel bebas dan jumlah pengamatan dalam model akan meningkatkan nilai R2. Meskipun variabel yang dimasukkan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Untuk mengurangi kelemahan tersebut, maka digunakan koefisien determinasi yang disesuaikan atau adjusted R². Koefisien determinasi yang telah disesuaikan atau R2 adjusted berarti bahwa koefisien tersebut telah dikoreksi dengan memasukkan jumlah variabel dan ukuran sampel yang digunakan. Dengan menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan, maka nilai koefisien determinasi yang disesuaikan itu dapat naik atau turun oleh adanya penambahan variabel baru dalam model. Pada R² adjusted, ini sudah mempertimbangkan jumlah sampel data dan jumlah variabel yang digunakan. Untuk rumus dari koefisien determinasi disesuaikan bisa dilihat pada slide berikut, di mana N merupakan jumlah observasi, P merupakan jumlah variabel, MSE merupakan mean square error, SST sum square total,
dan SSE merupakan sum squared error. R-square adjusted akan menghitung setiap penambahan variabel dan mengestimasi nilai R-square dari penambahan variabel tersebut. Apabila penambahan pola baru tersebut ternyata memperbaiki model, hasil regresi lebih baik daripada estimasi, maka penambahan variabel tersebut akan meningkatkan nilai R-square adjusted. Namun, jika pola baru dari penambahan variabel tersebut menunjukkan hasil yang kurang dari estimasinya, maka R-square adjusted akan berkurang nilainya, sehingga nilai R-square adjusted tidak selalu bertambah apabila dilakukan penambahan variabel. Jika melihat dari rumus slide di atas, nilai R-square adjusted memungkinkan untuk bernilai negatif, artinya MSE-nya lebih besar dibandingkan SST per P dikurangi 1. Artinya, jika errornya lebih besar, maka model tersebut tidak baik. Contoh soal Excel. Misalnya, pada suatu kesempatan, saya dimintai bantuan oleh seorang manajer retail untuk menganalisa tentang variabel mana yang paling menentukan besaran penjualan motor di toko-tokonya. Berikut adalah data penjualan sepeda motor di setiap toko beserta data jumlah sales dan biaya iklan yang dikeluarkan. Analisis regresi berganda ini menggunakan Excel. Pertama, kita siapkan data seperti pada tabel 1 di atas. Kemudian, buka analisis tool melalui menu data, kemudian pilih data analisis. Pilih regression pada data analisis. 3. Input rank data Y, kemudian X1 dan X2, dan jangan lupa centang label seperti pada gambar berikut. Kali ini, output regresi akan diletakkan di sheet yang berbeda. Maka, pilih New Worksheet Play. Jangan lupa pilih juga output residual yang kita inginkan. Setelah kita klik OK, maka seketika itu juga akan terbentuk sheet baru berisi output regresi kita. Kita sudah mendapatkan nilai konstanta atau intercept dan koefisien regresi tiap-tiap variabel X. Berikut merupakan hasil dari outputnya. Pada output di atas, nilai R-square adalah sebesar 0,78. Ini bisa diartikan bahwa variabel tenaga sales atau X1 dan biaya iklan X2 menentukan besaran penjualan motor sebesar 78%. Sedangkan 22% lainnya ditentukan oleh variabel lain di luar model variabel lain selain X1 dan X2. Konstanta atau intercept sebesar 16,77 ini artinya jika X1 dan X2 bernilai 0 atau perusahaan tidak menggunakan tenaga sales dan jika tidak mengeluarkan biaya iklan, maka Y atau penjualan rata-rata per bulan sebanyak 16,77 unit motor dengan asumsi variabel di luar X1 dan X2 konstan atau tidak berubah. Atau jika X1 dan X2 bernilai 0, maka estimasi penjualan atau Y sebanyak 16,77, sedangkan koefisien B1 sebesar 9,72 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu orang sales atau X1 maka akan memberikan kontribusi peningkatan jumlah penjualan rata-rata tiap bulan sebanyak 9,72 unit. Dengan asumsi bahwa biaya iklan atau X2 tetap atau konstan serta variabel lain selain dalam model juga konstan. Koefisien B2 sebesar 7,50 menunjukkan bahwa setiap penambahan sebesar 1 juta biaya iklan atau X2 maka akan memberikan kontribusi peningkatan jumlah penjualan rata-rata tiap bulan sebanyak 7,5 unit dengan asumsi bahwa jumlah sales atau X1 tetap atau konstan serta variabel lain selain dalam model juga konstan.
Contoh soal regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Seorang manajer pemasaran suatu perusahaan ingin melakukan peramalan atas besarnya jumlah penjualan berdasarkan jumlah sales dan harga produk. Terdapat 3 variabel penelitian. Jumlah sales dan harga produk merupakan variabel independen dan jumlah penjualan merupakan variabel dependen. Berikut ini datanya. Langkah-langkah. Yang pertama, setelah memasukkan data, selanjutnya melakukan analisis regresi linear berganda dengan klik Analyze, pilih Regression. Lalu pilih Linear pada menu sehingga muncul kotak dialog Linear Regression seperti berikut. Yang kedua, masukkan variabel jumlah sales dan harga pada kotak independen dan variabel penjualan ke kotak dependen. Yang ketiga, selanjutnya klik tab statistik sehingga akan muncul kotak dialog linear regression statistik. Kemudian beri centang pada estimate dan model fit. Kemudian klik continue sehingga kembali ke kotak dialog awal. Lalu klik OK sehingga SPSS menampilkan hasil sebagai berikut. Ada 4 output atau tabel hasil analisis regresi linear berganda. Berikut ini cara membaca hasil regresi linear berganda, yaitu yang pertama, output variabel enter atau remove. Tabel ini menginformasikan metode regresi linear yang dipilih, yaitu metode enter. Dari output dapat dilihat bahwa variabel independen yang dimasukkan ke dalam model adalah variabel jumlah sales dan harga. Untuk variabel dependennya adalah variabel penjualan. Output kedua, model sumari. Tabel ini menginformasikan besarnya nilai korelasi, koefisien determinasi, adjust R-square, dan standard error of estimate. Nilai R diperoleh 0,974 yang mempunyai arti korelasi antara variabel jumlah sales dan harga terhadap variabel penjualan sebesar 0,974 atau 97,4%. R-square diperoleh 0,950 yang berarti besar pengaruh variabel jumlah sales dan harga terhadap variabel penjualan sebesar 95%, sedangkan sisanya 5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Adjust R-square merupakan R-square yang telah disesuaikan dengan nilai 0,944 atau 94,4%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen, sales dan harga produk terhadap variabel dependen, yaitu penjualan sebesar 94,4%. Atau variasi variabel independen, sales dan harga produk yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 94,4% variasi variabel dependen penjualan, sedangkan sisanya 5,6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Standard error of estimate adalah ukuran kesalahan prediksi dengan nilai 10,141. Angka tersebut mempunyai arti kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi variabel penjualan sebesar 10,141. Output ketiga, ANOVA. ANOVA atau analisis varian yaitu uji koefisien regresi secara bersama-sama untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen dan variabel dependen. Apabila nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Pada tabel ANOVA diperoleh nilai signifikansi 0,000 maka kurang dari 0,5 hasilnya H0 ditolak. Karena H0 ditolak maka H1 diterima. Jadi variabel X1 atau jumlah sales dan X2 harga secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y yaitu penjualan. Output keempat, koefisien. Untuk melihat model persamaan regresi, kita fokus ke kolom B. Pada kolom B diperoleh nilai konstan A sebesar 28.054, sedangkan nilai koefisien regresi variabel X1 jumlah sales sebesar 10.412 dan variabel X2 atau harga sebesar minus 0,084. Maka persamaan regresi berganda dapat ditulis Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2.
maka Y sama dengan 28.054 ditambah 10.412 X1 dikurangi 0,34 X2. Persamaan regresi tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut. Konstanta A sebesar 28,054. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti jika variabel jumlah sales dan harga nilainya positif, maka variabel penjualan Y bernilai 28,054. Nilai koefisien regresi variabel jumlah sales bernilai positif, yaitu sebesar 10,412. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan nilai sebesar satu satuan pada variabel jumlah sales, maka variabel penjualan akan meningkat sebesar 10,412, dengan variabel independen lainnya nilainya tetap. Nilai koefisien regresi variabel harga bernilai negatif, yaitu sebesar minus 0,084. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan nilai sebesar satu satuan pada variabel harga, maka nilai variabel penjualan akan menurun sebesar 0,084 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya nilainya tetap. Uji T atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel jumlah sales dan harga berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel penjualan. Pengujian koefisien variabel jumlah sales atau B1. Rumusan hipotesis H0, jumlah sales secara parsial tidak berpengaruh terhadap penjualan. H1, jumlah sales secara parsial berpengaruh terhadap penjualan. Pedoman pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Pada tabel koefisien, baris jumlah sales diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Karena H0 ditolak maka H1 diterima. Jadi jumlah sales secara parsial berpengaruh terhadap penjualan. Pengujian koefisien variabel harga atau B2. Rumusan hipotesis H0, harga secara parsial tidak berpengaruh terhadap penjualan. H1, harga secara parsial berpengaruh terhadap penjualan. Pedoman pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Pada tabel koefisien di baris variabel harga diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,546. Maka lebih dari 0,05 H0 diterima. Jadi harga secara parsial tidak berpengaruh terhadap penjualan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.